Selamat Hari Blogger. Ya, di Indonesia ini Hari Blogger sejak tahun 2007 dirayakan. Sekarang sudah 2020, sudah 13 tahun sejak 2007 mulai dicanangkan Hari Blogger Nasional. Sebenarnya ya itu udah terjadi lah ya. Tahun 2007 itu dengan satu semangat blogger sebagai suara baru Indonesia. Oke, terus kalau gue lihat dari catatannya si Almas Kati itu 2008 semangatnya blogging for society, gimana blogger itu bisa lebih mengakar ke masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, gitu kan. Lalu ada tahun berikutnya 2009 One Spirit, One Nation, lebih kepada kesadaran bagaimana berbangsa, bagaimana blogging ini juga ada manfaatnya lah untuk kepentingan kebangsaan. Nah, persoalan kebangsaan itu terkait dengan populasi yang ada di bangsa kita, ya, dimana kita menyadari Indonesia ini dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu tahun 2010 saat Hari Blogger dicanangkan merayakan keberagaman. Ya, konteksnya apa yang jelas sih kalau gue memahaminya seperti itu ya. Yang jangan sampai dilupakan juga, sejak awal 2007 itu kita nggak cuma kenal pesta blogger ya, ada juga muktamar blogger ya. Banyak juga blogger-blogger yang kumpul ya sebelum pesta blogger, malamnya mereka ngumpul, teman-teman BHI lah itu yang galang itu, mereka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, dari yang serius sampai yang nggak serius ya, dan itu rutin juga dilakukan. Nah, di 2010 itulah ketika merayakan keberagaman, beberapa blogger juga bikin acara yang namanya Sumpah Pemuda 20, itu di Gedung Stovia di Jakarta. Beberapa blogger dari berbagai daerah diundang untuk mendeklarasikan semacam Sumpah Pemuda 20 gitu. Nah, gue senang sih dengan semangat kebangsaannya itu, karena gue concern di situ ya, gimana kita hidup berbangsa itu mesti mengedepankan keberagaman ya. Bagaimana itu memahami bahwa banyak banget identitas budaya yang ada di Indonesia ini, dan itu harus kita hormati, harus kita biarkan hidup ya. Jangan dipaksa-paksa, jangan didiskriminasi, apalagi dihilangkan dari kehidupan politik di Indonesia. Nah, di tahun 2010 itu sebenarnya beberapa blogger sudah banyak yang kritis ya, yang mereka bikin stiker menolak Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini diresmikan tahun 2008. Saat itu banyak kalangan blogger yang menolak. Karena apa? Undang-undang tersebut oke, baik, tapi ada beberapa pasal yang mengekang kebebasan berekspresi ya, dan ya itu ancaman. Saat itu memang belum kelihatan banget, tapi blogger ini sebenarnya memikirkan satu hal yang ini bisa beresiko loh. Kita bisa nggak bebas berekspresi loh, kita bisa nggak bebas ngomong loh. Saat 2008 juga sudah mulai begitu. 2009, 2010 itu perlawanannya cuma tidak terdengar oleh kalangan blogger yang
populer lah ya, blogger-blogger yang arus utama ya. Jadi ya itu berjalan pelan-pelan, berjalan sendiri. Makin banyak lah saat itu orang juga yang juga rame ngeblog ya, sampai ada buku-buku ya. Ini ada buku lama banget, ini buku zaman dulu nih, Blogging for Dummies. Ada juga ini dia, Digital Media and Society Series. Banyak banget buku saat itu keluar tentang blog. Ada juga buku tentang bagaimana kita menjadi digital slaves ya, budak digital, digital parasit digital. Nah, kita kayak gimana sih menjadi parasit di zaman digital? Gua nggak tahu deh sekarang banyak nggak sih gitu. Nah, balik lagi tahun 2011 itu akhirnya ada on off, Pesa Blogger off ya, social media opportunity on ya. Mulai banyaklah tren ke arah entrepreneurs ya. Saat itu juga beberapa blogger kumpul juga sih, bikin mereka berdiskusi bikin acuan etika online ya. Jadi itu juga secara nasional datang di Jakarta, di fasilitasi oleh ICT Watch. Itu ada di websitenya Internet Sehat itu. Itu mereka mendeklarasikan siapapun kita yang aktif di internet tanpa terkecuali itu ketika memproduksi menggunakan internet itu harus menjunjung tinggi dan menghormati apa saja nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan, keragaman, keterbukaan dan kejujuran, hak individu dan hak lembaga, menghormati hasil karya pihak lain, juga menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat, bertanggung jawab, yaitu 16 September 2011. Siapa saja yang terlibat? Hampir semua komunitas blogger di Indonesia itu ada. Lo bisa cari dokumennya, itu ada di internetsehat.id dengan judulnya acuan etika online ya. Nah, lalu berlanjut kita melihat ini kok kayaknya blogging itu makin lama makin sepi. Bener nggak sih? Ya, kalau gue sih ngelihatnya nggak gitu ya. Memang tahun 2012 itu dibilang blogger itu rest in peace gitu. Tapi nggak juga. Kalau coba lo browsing aja Hari Blogger 2012, Hari Blogger 2013, terus-terusan aja tiap tahun selalu ada komunitas-komunitas blogger yang memang merayakan Hari Blogger dengan komunitasnya sendiri, tidak dirayakan secara besar, secara nasional, enggak gitu ya. Kayak 2011 juga, 2012, 2013 itu ada yang namanya Blogger Nusantara ya. Mereka 2013 itu juga bikin kegiatan Blog Nus. Lalu ada juga 2013 itu ASEAN Blogger bikin acara di Solo. Ada juga blogger-blogger ngehe bikin acara ngopi kere. Bukan cuma blogger sih itu, orang-orang nggak jelas itu bikin acara ngopi kere yang sempet rame antara peserta ngopi kere, peperangan di Twitter melawan peserta ASEAN Blogger. Itu lucu aja sih gitu, padahal itu gimmick. Disclaimer, itu gimmick sebenarnya ya. Lalu 2015 juga ada ya, dalam rangka Hari Blogger juga sih sebenarnya, semangat blogging itu teman-teman bikin blogger camp di beberapa kota itu kan, yang akhirnya itu kegiatan penutupnya ada di Hulu Cai ya.
halo Mbak Nyai. Ya saat itu gue dijorokin jadi ketua blogger camp 2015, ya sudahlah. Padahal banyak blogger-blogger senior saat itu yang memang berperan menyukseskan kegiatan tersebut, gue nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, lalu ini lagi kaitannya ke kebebasan berekspresi. Tahun 2016 ada kado khusus buat blogger di Indonesia dan buat seluruh rakyat Indonesia sih sebenarnya ya. Tapi karena blogger di Indonesia ini sejak 2008 sudah menolak hal tersebut. Nah, 2013 dibentuk gerakan bersama untuk merevisi Undang-Undang ITE. Gimana agar Undang-Undang ITE itu direvisi, masuk prolegnas, gagal, masuk prolegnas, gagal, nggak dibahas. Nah, 2016 akhirnya netizen di Indonesia, ya khususnya blogger ini mendapatkan kado di Hari Blogger, revisi Undang-Undang ITE di 2016. Jadi yang 2008 direvisi di versi 2016 yang nggak ada perubahan. Pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik tetap ada, bahkan ada nambah cyberbully, ya, tetap korbannya juga tetap banyak ya. Kalau nggak salah hanya tahun 2016 aja itu ada 72 orang yang kena Undang-Undang ITE, hanya 2016. Gue lupa. Datanya bisa dilihat di safenet.or.id. Di situ lo bisa melihat sejarah bagaimana pasal pencemaran nama baik itu banyak memenjarakan atau mengancam kebebasan berekspresi. Ya blogger terus jalan, gue tetap ngeblog sih seada-adanya, sedapat-dapatnya, karena kan gue bloggingnya by habit ya gue ngeblog karena gue senang aja dan nggak ada target sehari satu, sebulan satu, enggak, by feeling aja, by mood ya. Lalu 2017 banyak blogger kita yang mulai sadar berpolitik ya, ikut kubu ini, kubu itu, bertengkar, perang di media sosial. 2018 pun begitu ya. Sebenarnya keributannya dari 2014 ya. Ya itulah, saat itu gue pernah menulis ya, hati-hatilah kalau lo sebagai blogger, jangan gampang dibeli untuk kepentingan bikin ribut gitu. Lo dukung partai politik silakan, dukung bupati wali kota silakan, dukung calon presiden ini itu silakan, tapi ya sebaiknya mengikuti acuan etika online yang lo buat juga dong dulu itu 2011 ya. 2011 itu. Makanya penting untuk membaca acuan etika online itu. Jadi nggak gampang hanya demi gua kan ada kontrak, gue dibayar profesional ya silakan, nggak salah juga lo, namanya juga cari makan ya nggak. Kalau nggak gitu ntar lo lapar, dosa gitu kan, nggak boleh lapar ya. Nggak apa-apa, itu hak setiap orang. Gue nggak akan menganggap yang bikin ribut di media sosial, di blog itu payah, enggak, itu hak dan mereka punya kebebasan untuk itu ya. Bebas banget, silakan, cuma sebaiknya jangan ngambekan juga gitu. Harus beresiko, kalau harus berani menerima resiko. Kalau lo senang mempropagandakan sesuatu ya izinkan juga pihak yang berbeda dengan lo mempropagandakan apa yang mereka yakin benar ya. Tapi itu mah kalau buat gue itu politik, dan bukannya gue anti politik ya, gue cuma nggak percaya dengan perilaku berpolitik
para politikus di Indonesia ini. Udah sering banget lah, gak usah dibahas lebih dalam ya. Oke, kita fokus ke blogger aja. 2018 pun begitu, 2019 ya tetap Hari Blogger tetap kita ingat-ingat. Cuma substansinya apa sih kita mengingat Hari Blogger? Agar tetap ngeblog? Enggak juga. Emang kalau kita ngeblog manfaatnya apa? Gitu. Selain untuk dapur kita ngebul, nah, manfaat yang lain, untuk pendidikan mungkin ada beberapa blogger guru gitu kan, oke, no problem. Ada manfaat yang lain untuk hal-hal yang membantu masyarakat di kampungnya, ya oke, good, lakukan. Lalu 2020 blogger itu 2020 ini kita bagaimana merayakan Hari Blogger dengan yang namanya blogger masker. Kita pakai masker kemana-mana. Bahkan saking harus bermaskernya, meeting online pun pakai masker, padahal nggak perlu kan, gitu. Blogger masker. Ya gitulah teman-teman, selamat Hari Blogger Nasional tahun 2020 yang sudah merupakan perayaan yang ke-13 tahun, dan itu bukan berarti umur blogging di Indonesia 13 tahun, lebih tua dari itu umur blogging. Gue jadi teringat tulisan gue di blog, gimana blogger-blogger zaman dulu tahun 2003-an itu yang ya kita happy aja nulis apa adanya, apapun, ribut di komentar tapi tetap happy aja pas ketemu gitu kan. Ya mudah-mudahan blogging ini akan tetap mengasihkan gitu ya. Gue juga ngelihat kok di sosial media sekarang banyak, atau ada beberapa komunitas-komunitas blogger ya di beberapa daerah itu mereka tetap eksis, tetap bikin pelatihan blogging, tetap setiap zaman tuh akan ada orang-orang yang baru ingin memulai apa yang dia ingin tahu gitu. Jadi ya kalau masih ada yang ngeblog, oke, selamat dan semoga itu menyenangkan. Kalau ada yang udah males, cukup di medsos aja lah, yo juga nggak apa-apa. Toh kita menyebutkan selamat Hari Blogger kan, kembali substansinya apa? Kita merayakan apa? Blogger itu apa? Mau ngapain? Untuk apa? Gitu. Jadi ya kalau gue sih tetap ngeblog. Buka aja di mataharitimur.com, tetap update kok dengan hal-hal yang memang gue pikirin sendiri gitu. Dan kalau ada yang ingin membantah ya silakan di komentar. Yang mau mengomentari video ini juga silakan ya. Bikin konten itu udah lebih santai sih ketimbang nulis memang gitu. Cuma ya yang namanya juga tren ya, kita sampaikanlah walau satu konten. Aduh, plagiat banget itu. Oke teman-teman, sekali lagi selamat Hari Blogger Nasional. Semoga negara kita makin eksis, pemerintah kita makin percaya diri, partai-partai oposisi makin cerdas, dan tidak ada dendam di antara mereka. Karena kalau ada dendam, gini-gini terus saja negara kita ini, bangsa kita diadu domba terus sama kepentingan politik ya. Please jangan gampang disogok sama orang-orang yang kayak gitu. Demi kekuasaan mereka memanfaatkan kita, memanfaatkan